2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi sobat muslim semua ya. Semoga pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga penjagaannya. Alhamdulillah pada kesempatan Rabu pagi kita kembali di acara program Ngopi atau Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillahnya pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Ustaz Amrullah Akadinta di studio Radio Muslim Jogja. Sebelum kita memulai kajiannya, mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Semoga rekan-rekan Radio Muslim juga baik-baik. Semoga sahabat Radio Muslim juga demikian, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, petunjuk dan penjagaan pada kita semua, karena betul-betul kita semua sangat butuh dengan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah juga memberikan taufik pada kita untuk banyak meminta kepadanya, banyak berdoa kepadanya, karena doa ini diantara sebab-sebab kebaikan. Dan sebagaimana nanti kita akan bahas sebuah hadis yang berisi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang berbagai macam kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, dan termasuk juga dalam urusan zahir dan batin kita. Nah, Ustaz, syukran untuk waktunya sudah hadir di studio Radio Muslim Ustaz. Dan sobat muslim yang ingin berpartisipasi dalam program pagi hari ini bisa untuk mengirimkan pertanyaannya seputar agama Islam di sesi kedua nanti, dan bisa dikirim ke nomor 0823 2727 5333. Dan kami nantikan pertanyaan dari sobat muslim terkait dengan tema yang akan dibahas Al-Arba'un Al-Qobiyah ataupun seputar tema yang lainnya. Dan langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Amrullah untuk menyampaikan kajiannya. Silahkan Ustadz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sobat muslim yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang baik di pagi hari ini. Allah masih memberikan pada kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa kembali online di Radio Muslim. Dan kali ini kita insyaallah akan membahas sebuah hadis, masih melanjutkan hadis dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah, dan hadis yang ke-32, ya, hadis yang ke-32 pernah berdoa dan beliau bersabda dalam doanya, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini wa yassir hudari وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. Subhanallah, doa yang sangat agung dari Nabi SAW. Ya, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan jangan buat aku ditolong. Maksudnya, jangan engkau tolong orang untuk menghancurkanku. Wansurni wa la tansur alayya. Tolonglah aku, bantulah aku, ya, atau tolonglah aku. Ya, kurang lebih sama, nanti kita akan ini kan. Dan jangan kau buat
orang untuk mencelakakanku. Wamkur li wa la tamkur alayya. Dan jadikan makar untukku dan jangan kau jadikan orang lain berbuat makar kepadaku. Wahdini wa yassir hudali. Tunjukkan aku petunjuk dan mudahkan aku untuk mendapatkan petunjuk. Wansurni ala man bagha alayya. Dan tolonglah aku pada orang-orang yang berbuat kezaliman padaku. Rabbi ja'alni laka syakkaran. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang banyak bersyukur padamu. Laka dzakkaran. Hamba yang banyak berzikir mengingatmu. Laka rahaban. Hamba yang takut kepadamu. Laka mitwa'an, laka mukhbitan. Hamba yang taat kepadamu, hamba yang bersimpuh kepadamu. Ilaika awwaha muniban. Kepada engkau aku kembali dalam keadaan bertaubat. Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatku. Waghsil haubati. Dan bersihkan dosa-dosaku. Wa ajib da'wati. Dan penuhi atau kabulkan doaku. Wa thabit hujjati. Dan teguhkan hujjahku. Wa saddid lisani. Dan luruskan lisanku. Wahdi qalbi. Dan tunjukkan hatiku. Waslul sakhimata qalbi. Dan bersihkanlah segala kotoran yang ada di hatiku. Subhanallah. Ya, doa ini doa yang sangat bagus sekali yang diajarkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Demikian pula Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dan Ibnu Qayyim juga mensahihkan hadis ini dalam Al-Wabilus Shayyib. Demikian pula Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Dan Ibnu Majah mengatakan qala Abul Hasan At-Tanafusi ya. Berkata Abul Hasan At-Tanafusi, qultu li Waqi. Aku nanya kepada Waqi bin Jarrah, ini juga muridnya gurunya Imam Syafi'i. Aqulu li fi kunutil witr, ya. Aquluhu fi kunutil witr. Apakah aku bisa baca doa ini di kunut witir? Qala na'am. Kata Imam Waqi bin Jarrah, iya, bacalah di kunut witir. Masya Allah. Jadi ini di antara doa yang bisa kita baca sebagai doa kunut witir. Atau doa-doa yang lainnya dalam kesempatan-kesempatan yang mustajab. Seperti di waktu hujan, seperti di waktu antara adzan dan iqamah, ketika sujud, ya, atau ketika kita misalnya berada di multazam, di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah, dan doa-doa dan tempat-tempat yang mustajab yang lainnya. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini doa yang sangat agung, ya, mencakup berbagai macam permintaan, baik kebaikan zahir maupun kebaikan batin, baik urusan kita kepada Allah maupun urusan kita kepada sesama manusia. Nabi SAW mengawali doa ini dengan mengajarkan doa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan janganlah engkau membuat orang lain tertolong untuk mengalahkanku. Ya Allah, tolonglah aku. Ada beberapa pendapat para ulama, tolonglah aku di sini apa? Ada tolonglah aku, tolonglah diriku untuk bisa mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah kepadamu. Sebagaimana doa lain Nabi mengatakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu untuk bisa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Atau tolonglah aku untuk menghadapi musuh-musuh. Jadi, artinya ini terkait dengan bukan sekedar diri sendiri, tapi terkait dengan musuh-musuh, menghadapi musuh-musuh. Dan dua-duanya benar, tolong untuk bisa semua bentuk pertolongan, tolong untuk kebaikan diri kita, dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan kita dengan sesama manusia, maupun dalam menghadapi musuh-musuh. Ya. Wala tu'in alayya, dan jangan tolong orang lain untuk mengalahkanku. Siapa yang dimaksud orang lain itu? Ada yang mengatakan di antaranya hawa nafsu. Hawa nafsu, jangan tolong hawa nafsuku untuk mengalahkanku. Jangan tolong syaitan dari kalangan jin dan manusia untuk mengalahkanku, sehingga melalaikanku dari bersyukur, dari berzikir, dari beribadah kepada Allah. Atau jangan tolong musuh-musuhku, ya, mengalahkan aku. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hal seperti itu, sehingga Allah memberikan kebaikan dan kelancaran pada setiap urusan kita. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, wansurni wala tansur alayya, dan tolonglah aku, kurang lebihnya sama ya, dan janganlah engkau menolong orang lain untuk mengalahkanku, untuk menjatuhkanku, untuk membinasakanku. Jadi ini juga kurang lebihnya sama, an-nasru wal inayah ya, atau wal inayah, pertolongan dan pertolongan ya. Ini juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai agar orang-orang yang jahat kepada kita ya berhasil untuk mengalahkan kita, menguasai kita, membinasakan kita. Termasuk di antaranya yang itu merupakan internal dari diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Wamkurli wa la tamkur alayya. Kemudian kata Nabi SAW, wamkurli wa la tamkur alayya. Dan jadikanlah makar untukku dan jangan jadikan makar orang lain bisa menimpa aku. Ya, makar ini secara umum adalah tipu daya begitu ya. Iqa'u bala'ihi bi'adaihi min haitsu la yash'urun. Kalau makar ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan musibah, Allah memberikan keburukan pada seseorang, bala bencana kepada seseorang tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar bahwa dia sedang dikasih bencana. Bentuknya bisa macam-macam. Bentuknya justru dikasih kenikmatan, dikasih kelancaran, dikasih kebaikan-kebaikan yang dia sangka kebaikan. Padahal itu semua membawa dia kepada keburukan. Mungkin harta yang dia dapat, kebaikan-kebaikan yang dia dapat, kelancaran-kelancaran dapat, dia lakukan dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara suap, dengan cara-cara sogok. Kemudian dia terus lancar. Nah, ini diantara bentuk makar Allah. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya tanpa kesempatan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makar keburukan, ya. Disebut juga di sini wastidrajul abdi bi ta'ah. Fatawahama anha maqbulah wa hiya mardudah. Kata At-Tibbi, di antara bentuknya juga istidrajul abdi bi ta'ah. Bahkan subhanallah, bisa dalam bentuk orang itu berbuat seperti ketaatan, ya. Fatawahama anha maqbulah wa hiya mardudah. Dia menyangka bahwa itu diterima oleh Allah padahal mardud, padahal ditolak oleh Allah. Seperti orang-orang yang berbuat bid'ah dan dia tenggelam dalam bid'ahnya, asyik dalam melakukan bid'ahnya, merasa itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia mendekatkan diri pada Allah, padahal Allah tidak menerimanya. Padahal itu membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Wa qala Ibnu Malik mengatakan, al-makru al-hilah wal fikru fi daf'i adu bihaitsu la yash'ur bihi adu. Yaitu tipu daya, ya, yang untuk melawan musuh tanpa musuh tersebut tahu bahwa dia sedang dilawan. Subhanallah, ya. Maka ini di antara makar. Disebutkan di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan hafizahullah, makrullahi subhanahu wa ta'ala huwa issalul uqubah ila ma yastahiqquha min haitsu la yash'ur. Makar dari Allah yaitu menanamkan atau menyampaikan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada yang berhak tanpa dia merasa, enggak tahu. Wa huwa adlun minhu subhanahu wa ta'ala. Dan makar dari Allah ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'un yuhmadu alaihi, atau balasan yang Allah Subhanahu wa taala dipuji dengannya. Adapun makar dari makhluk, kata beliau, tercela, karena banyak makar dari makhluk itu tercela. Orang berbuat makar untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berhak dia dapatkan. Misalnya orang ingin menguasai laut, ya, ingin menguasai laut, ya, kemudian lautnya dipagar sama dia tanpa orang tahu, akhirnya kebongkar. Nah, ini contoh makar itu. Ya, orang ingin menguasai harta orang, dia berbuat seakan-akan dia orang baik, seakan-akan dia orang yang penuh perhatian, seakan-akan dia ingin kebaikan, padahal ada maunya, ada udang di balik bakwan, kata orang. Ya, maka ini contoh makar, ya, dari manusia. Banyak yang tidak kata Syekh Fauzan, bahkan beliau mengatakan dari makhluk itu mazmum. Sebagian ulama yang lain mengatakan dari makhluk juga tergantung nanti tujuannya. Kalau tujuannya keburukan, maka itu keburukan. Kalau tujuannya kebaikan atau membalas atau mengambil hak
maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah keburukan, ya. Wal makru minallah nadhirul istihza, dan makar dari Allah, kata Syekh Shalih Fauzan masih melanjutkan, seperti diantaranya istihza dari Allah. Allah mengolok-olok seseorang. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dalam ayat Allah mengatakan Allah yang mengolok-olok mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka bingung dalam kesesatannya, dalam kezalimannya, tenggelam dalam kezalimannya. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka mereka sedang berada di atas kebaikan dalam perbuatan kezaliman, namun nanti Allah akan membalas makar mereka, ya. Maka ini makar. Fa hadhihi umur tunsabu ila Allah jalla wa ala li'annaha min babil muqabalah. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa perkara-perkara ini makar dari Allah, istihza, kait tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua dinisbatkan kepada Allah karena Allah ini merupakan balasan dari Allah. Fahiya adlun minhu subhanahu wa ta'ala. Balasan maka adil. Dulu mereka orang-orang munafik misalnya berbuat makar. Ya, mereka merasa atau membuat orang merasa bahwa mereka orang-orang beriman, mereka sama orang-orang beriman, padahal hati mereka tidak. Allah nanti balas di hari kiamat makar mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Ya. Karena ini balasan wal jaza, dan balasan fahiya adlu minhu, dan itu keadilan dari Allah. Haitsu annahu yunziluha fi man yastahiquha, karena Allah akan menurunkan makar itu di tempat atau pada orang-orang yang memang berhak mendapatkan makar dari Allah. Maka keadilan dari Allah. Bihilafi hadhihi sifat minal makhlukin fa innaha madmumah li'anna fi ghairi mahaliha wa li'annaha zulmun lil makhlukin. Berbeda dengan sifat ini pada makhluk, tercela karena banyaknya kezaliman. Ya, karena orang berbuat makar tidak pada tempatnya. Ya. Karenanya ini merupakan sebuah kezaliman. Namun dikatakan di antara Syekh Abdurrahman Al-Barraq, beliau mengatakan al-makru wal kaid huwa tadbirun khafi yatadammanu isalud darar min haitsu yudhannu an-nafa'. Makar, tipu daya itu adalah sebuah urusan yang khafi, yang tersembunyi, yang mencakup di dalamnya menimpakan keburukan yang orang menyangka itu kebaikan, padahal keburukan. Ya, ini adalah makar. Falladhi yuridu ayamkur yudhirul mahabbah wa yudhirul ihsan wa huwa yattakhidhu dhalika wasilatan lil iqa' bi khasmihi wa aduwihi. Orang yang sedang berbuat makar akan menampakkan cinta, menampakkan kebaikan, ya, dan dia menjadikan hal tersebut sebagai wasilah, jalan untuk menghancurkan musuhnya. Kalau kata Syekh Abdurrahman Al-Barraq, beliau mengatakan wal makru minan nas minhul mahmud wal madmum. Kata Syekh Sulaiman, semua tercela karena kezaliman. Maka kita bisa jamak kalau kezaliman tercela. Tapi kata Syekh Al-Barraq, dan di antara manusia, kalau makar manusia ada yang terpuji, ada yang tercela. فإذا كان على وجه العدل فهو محمود وإذا كان على وجه الظلم والعدوان فهو مذموم. Kalau niatnya untuk kebaikan, keadilan, tadi harta kita dirampas orang, gimana kita ngambilnya? Ini susah, mau ngambil pakai jalur yang terang-terangan, harus sembunyi-sembunyi, harus main cantik, ya, sehingga bisa mengambil hak kita kembali, ya. Maka ini kebaikan. Tapi kalau untuk kezaliman, untuk ini orang, walaupun kebanyakannya demikian, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan tadi tercela dari manusia, maka ini keburukan, ya. Amal makru minallah fahuwa kulluhu mahmud wa adlun wa hikmah fahuwa yamkuru bil kafirin makran haqiqiyan. Adapun makar dari sisi Allah, maka semuanya baik, semuanya adil, semuanya penuh hikmah. Allah membuat makar kepada orang-orang kafir makran haqiqiyan, dengan makar yang sejati. Yudabbiru tadbiran khafiyan wa yusilu bihil iqab min haitsu yadhunnul in'am. Allah membuat sebuah cara dengan sedemikian rupa sehingga disangka oleh orang-orang kafir itu sebagai nikmat, tapi padahal itu azab, ya. Batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibarihil azab. Luarnya kelihatan rahmat, tapi dalamnya azab, ya. Maka begitulah makar. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-kabair al-isyraq billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wal ya'su min ruhillah.
Kata Abdullah bin Mas'ud, dosa besar itu syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, putus asa dengan rahmat Allah, dan putus asa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar kata Ibnu. Merasa aman dari makar Allah. Jangan sekali-kali demikian, tidak boleh. Orang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thabit Al-Bunani mengatakan ditanya tentang istidraj. Bagaimana istidraj? Istidraj itu orang dilulu sama Allah. Orang dibiarkan dalam kenikmatan-kenikmatan yang haram dan nggak diapa-apain, nggak ada hukumannya, padahal itu nanti untuk keburukan dia. Kata Thabit Al-Bunani, makrullah bil ibad al-mudayyi'in. Makar ini adalah istidraj ini adalah makar Allah kepada hamba-hamba yang lalai, melalaikan kewajiban-kewajibannya. Kata Abu Rafi, beliau mengatakan, inna iqamatal abdi ala dzambi yatba'u ala qalbih. Sesungguhnya orang yang membuat dosa akan mengunci, mematikan hatinya. Wa yuktabu minal ghafilin, dicatat bagi orang-orang yang lalai. Wa minal amni min makrillah iqamatul abdi ala dzambi wa yatamanna 'ala Allahil maghfirah. Dan termasuk merasa aman dari makar Allah, ya, orang yang seorang hamba berdosa dan berangan-angan dapat ampunan. Ini juga makar Allah pada dia. Dia dosa, nggak apa-apa lah, nanti Allah ampuni. Dia berbuat lagi, nggak apa-apa, nanti juga Allah ampuni. Dan toh nggak ada apa-apa terjadi pada saya. Saya dapat dosa nggak sakit-sakit, saya dapat dosa nggak ada kecelakaan apa-apa, saya berbuat dosa nggak ada apa-apa pada saya. Nah mungkin Allah artinya mengampuni saya, itu merahmati saya. Dia merasa aman, itu bentuk merasa aman dari makar Allah. Jadi di antara bentuk Nabi SAW berdoa, jangan engkau jadikan makar kepadaku, termasuk di antaranya pada diri sendiri, bukan dari makar musuh saja, tapi diri sendiri yang merasa kalau berdosa nggak apa-apa, nanti dapat pertolongan Allah, nanti dapat ampunan Allah, nanti dapat rahmat Allah, ya. Dan betul terjadi, artinya nggak ada azab di dunia, tapi di akhirat nanti pasti ada, ya. Maka itu di antara makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, makrullah qad yakunu taratan fi'lan yuqsadu bihi maslahah wa yakunu taratan jaza'al makr wa yakunu taratan bi alla yuqabbiha makrahum fi a'yunihim. Makar Allah itu bisa jadi perbuatan dari Allah yang Allah menghendaki maslahat pada makar Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi balasan atas makar dari manusia sendiri. Bisa jadi, kata beliau, alla yuqabbiha makrahum fi a'yunihim. Jangan sampai makar Allah itu terlihat baik, terlihat buruk pada orang-orang yang hendak Allah balas. Jadi Allah makar di atas makar, begitu. Wa dzaka bin qita'i taufiq anhum, dan itu dengan memutus taufik bagi mereka. Ini bentuk makar Allah pada orang-orang buruk. Dan ini di antara doa yang Nabi minta perlindungan. Wa tazinu fi dzalika fi a'yunihim. Dan keburukan-keburukan tidak ada taufik itu dianggap bagus bagi mereka. Wa yakunu taratan bi ita'ihim ma yuriduna min dunyahum. Kadang Allah memberikan dunia juga pada mereka, bentuk makar Allah ini. Allah berikan dunia pada mereka. Fa idza atahum wasta'maluhu fi ghairi ma yuhibb fa ka'annahu makara bihim. Allah beri pada mereka dunia, kemudian mereka melakukan dengan dunia yang Allah beri tersebut sesuatu yang enggak Allah cintai. Allah benci hal tersebut. Dia pakai buat yang haram, dia pakai buat hura-hura, dia pakai untuk melakukan keburukan-keburukan, maksiat, kesyirikan, perbuatan bid'ah. Maka ini makar dari Allah Subhanahu wa taala. Wastadrajahum min haitsu la ya'lamun. Dan Allah, mereka diistidraj, dibiarkan dan mereka tidak mengetahui. Dan ini semakna dengan firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah membuat mereka waspada pada dirinya sendiri. Kata Al-Hafidz Al-Zahabi, beliau mengatakan, kullu man lam yakhsha Allah, man lam yakhsha ayakuna finnar, fahuwa maghrurun qad amina min makrillah. Setiap orang yang enggak merasa khawatir dari neraka, enggak takut sama neraka, maghrur, tertipu, merasa aman dari makar Allah. Enggak takut sama neraka. Waliyadzubillah. Ini makar Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara maknanya bukan hanya sekedar makar, jangan sampai orang musuh-musuh bisa menghancurkan Nabi SAW dengan makar. Dan ini kita juga perlu doa, termasuk di antara jangan sampai hawa nafsu kita, syaitan yang internal kita ini, atau diri kita merasa kita itu sedang berada di atas kebaikan, padahal kenyataannya kita berada di atas keburukan.
Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini mungkin yang bisa kita bahas dulu pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan bagian dari doa ini eh, pada pertemuan selanjutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk sesi materi yang pertama. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan kepada pendengar radio muslim dimanapun berada, kami persilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaannya maupun nasihat ataupun salam sapa di nomor 0823 2727 5333. Dan masih kami tunggu atensi dari sobat muslim sekalian. Sebelumnya kita akan memutarkan murotal untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sobat muslim sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sahabat muslim
acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillah, Assalamualaikum sahabat muslim, kembali di ngobrol perkara Islam di sesi pagi hari ini, Rabu pagi, dan kita memasuki sesi dari tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Dan kepada sobat muslim sekalian yang mengirimkan atensinya atau mengirimkan pertanyaannya, kami persilahkan untuk ke nomor 0823 2727 5333. Dan alhamdulillah Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk pada sesi kali ini Ustadz. Bisa kami bacakan pertanyaannya nggak Ustadz? Ustadz, apakah iri karena teman dapat umroh gratis tidak mengapa Ustadz? Atau seperti itu tidak boleh Ustadz? Maksud iri dalam hal ibadah itu bagaimana Ustaz? Iya, kata Nabi SAW, di antara orang yang bisa kita irikan itu ada dua. Yaitu orang kaya, dikasih Allah harta, dia keluarkan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Orang yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya sehingga menjadi kebaikan yang besar bagi dia. Tapi di sini benang merahnya adalah kebaikan yang besar bagi seseorang. Boleh nggak iri dengan orang yang umroh? Wallahu alam. Ini juga sebuah kebaikan, ya. Ini kita pengen umrohnya, kita pengen menegakkan umrohnya, ya. Tanpa nikmat tersebut hilang dari dia, tanpa nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Kita ingin agar bisa mendapatkan nikmat untuk bisa umroh, untuk bisa haji. Tanpa nikmat orang tersebut hilang dari dia. Maka yang seperti ini boleh nggak? Boleh. Ya, Allahu alam, boleh saja tanpa nikmat Tuhan ridha dan kita mengusahakannya dengan jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya kami bacakan Ustadz. Ustadz, makar kepada Allah itu dilakukan hanya pada individu manusia atau bisa dilakukan oleh sekelompok manusia Ustadz? Bisa jadi pada sekelompok manusia, bukan hanya kepada seorang individu saja. Sekelompok manusia yang jahat, sekelompok manusia yang buruk, dan Allah terjadi pada umat-umat terdahulu, Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka dibukakan laut, seakan-akan kata Fir'aun, ini makar Allah juga ya. Kata Fir'aun, laut ini terbuka buat kita, ayo kita maju. Namun ternyata setelah sampai di tengah tertutup laut tersebut. Ya, maka ini diantara makar Allah pada Fir'aun dan bala tentara. Jadi bukan hanya pada orang per orang saja, bisa juga kepada kelompok-kelompok manusia apabila mereka semua berada dalam keburukan. Dan kadang-kadang orang yang baik yang ada ikut-ikutan di situ, kadang-kadang dia mungkin baik dia, tapi pas ikut-ikutan di situ bisa kena juga. Maka hati-hati kita kalaupun kita, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berada di atas kebaikan. Kita kumpul-kumpul sama orang jelek, ketika Allah azab kita bisa kena ya azab tersebut. Walaupun nanti tentunya masing-masing orang akan berbeda-beda dibangkitkannya, ya. Tapi hati-hati berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustadz untuk jawabannya. Kembali kepada sobat muslim sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa ke nomor WA 0823 2727 5333. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, bila kita dalam posisi merasa aman dari dosa kita dan merasakan dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan agar Allah tidak membenci kita Ustadz? Jadi merasa aman gitu Ustadz. Ini sebenarnya sebuah kesadaran yang awal yang cukup baik. Artinya kita berbuat dosa, nggak ada apa-apa, tapi kita merasa something wrong gitu, ada yang salah nih. Saya berbuat dosa kok lancar-lancar terus, tapi jangan-jangan Allah makar sama saya. Jangan-jangan nanti ada hukuman besar yang entah kapan Allah berikan pada saya. Ini kesadaran yang bagus. Ini tandanya Allah memberikan sinyal untuk kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita begitu, segera bertaubat kepada Allah. Segera hentikan dosa-dosa dan maksiat-maksiat tersebut. Ya, Allah masih ingin merahmati kita dengan menutupnya, dengan menutup aib kita misalnya, dengan tidak menampakkan
keburukan-keburukan kita, segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kesadaran demikian, ini tanda Allah masih merahmati kita. Merahmati dengan betulan, ya. Sehingga kita sadar bahwa kok ada istidraj kayaknya pada diri saya, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita diingetin sama orang, kita diingetin sama sebuah artikel, sama sebuah bacaan, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hal seperti itu. Tinggalkan maksiat-maksiat tersebut, taubat dengan taubat nasuha, dan perbaiki diri kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini betul-betul rahmat Allah pada kita, sehingga kedepannya Allah menutupi aib kita tersebut, menjadikan kita orang yang mengampuni dosa-dosa kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk. Ustadz, dahulu sebelum tanah saya terjual, saya rajin ibadah dan mendekat pada Allah. Kemudian setelah tanah saya terjual dan saya banyak uang, saya seakan jadi orang yang munafik, Ustadz. Jadi merasa jauh dari Allah. Apakah hal tersebut termasuk ujian dari Allah atau makar dari Allah kepada kita, Ustadz? Apakah Allah masih menerima tobat kita yang dulu bermanis-manis pada Allah, namun setelah dapat yang kita mau, kita lalai, Ustaz? Iya, itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu kadang diuji dengan keburukan atau hal-hal yang tidak dia suka, kehilangan, kelaparan, kesusahan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kadang dia diuji dengan sesuatu yang dia suka, kekayaan, jabatan, ilmu, dan lain sebagainya. Ya, yang satu apakah dia mau bersabar yang tidak suka, yang satu apakah dia mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika datang singgasana Ratu Saba di hadapan dia, maka kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini karunia Allah, bisa datang singgasana ini dengan cepat, dengan perantaraan manusia, dengan wasilah orang yang berilmu yang bisa mendatangkannya dengan cepat. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku padaku. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk mengujiku aku apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi orang yang mendapatkan kenikmatan ujian dari Allah, yang sukses adalah yang syukur pada Allah dengan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut membuat dia semakin dekat dengan Allah. Dia pakai untuk ketaatan pada Allah, ya. Yang tidak sukses yang kufur dengan nikmat. Sebagaimana ujian dengan keburukan ada dua juga. Yang sukses yang bersabar, menahan diri. Jangan dia cari solusi keburukan tersebut dengan hal yang haram, walaupun cepat solusinya. Ya, yang tidak lolos adalah yang tidak bersabar. Yang nerabas, yang haram aja diterabas sama dia untuk mendapatkan solusi. Ini nggak boleh bagi seorang muslim. Maka tadi ini ujian. Kalau kita dulu sebelum tanah laku, kita taat pada Allah, kita banyak ibadah, kita banyak doa salat malam dan lain sebagainya. Tapi ketika tidak, maka kita hilangkan, maka ini ujian dari Allah. Ya, segera bertaubat pada Allah. Kalau bertaubat, orang yang bertaubat, Allah katakan ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan keburukan. Taubat pada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali semangat mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya, dan kita kemudian manfaatkan harta tersebut untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah merasa bahwa Allah tidak sayang dengan kita merupakan kufur, Ustaz? Karena kadang melihat orang lain hidupnya lebih berkah daripada kita, dan kita merasa Allah tidak sayang kepada kita, Ustaz. Allahu a'lam, bukan kufur, tapi ini bisa kufur juga. Kalau itu sampai membuat kita melakukan hal-hal yang kufur, ya. Tapi ini sebuah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kufur, bisa enggak. Ya, bisa kufur, bisa enggak. Kalau itu hanya sekedar sekelebat batin, kemudian kita enggak, ini kan kita kembali lagi, maka mudah-mudahan bukan kekufuran. Bagaimana mengembalikan atau menghilangkan hal tersebut dari diri kita? Artinya dia suudzon sama Allah. Ya, kenapa orang suudzon sama Allah? Karena dia melupakan nikmat-nikmat Allah pada dia. Ya. Dia merasa sebagai orang yang paling sengsara di dunia. Padahal nikmat Allah begitu besar pada dia. Mata dia masih bisa melihat. Dia masih bisa bernapas. Mulut dia masih bisa bicara. Tangan dia masih lengkap. Kakinya masih lengkap. Ya. Telinganya masih bisa mendengar. Badannya sehat. Keluarganya baik-baik saja. Maka bagaimana menghilangkannya? Ingat nikmat Allah pada kita. Ingat nikmat Allah pada kita yang luar biasa dahsyatnya. Yang kedua,
Undur ilaman asfala minkum wa la tandur ilaman huwa fawqakum, kata Nabi. Dalam urusan dunia lihat yang bawah, jangan lihat yang atas. Lihat orang-orang yang miskin, lihat orang-orang yang sakit, ya, nggak bisa apa-apa, bed rest saja. Lihat orang-orang yang di penjara, nggak punya kebebasan. Kita diberikan kebebasan. Lihat saudara kita di Palestina yang terancam dengan bom, terancam dengan berbagai macam keburukan setiap harinya, terancam ditembak-tembakin sama orang lain. Subhanallah. Ya, maka kita lihat, kita alhamdulillah kehidupan kita baik, kita ibadah juga bebas. Maka ini ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan lihat orang yang kondisinya ada di bawah kita. Ini cara mengembalikan diri kita sehingga kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya. Kembali kami persilakan kepada sobat muslim sekalian untuk bisa mengirimkan pertanyaannya di sesi kedua ini pada program acara ngopi ke nomor 082327275333. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin agak di luar tema Ustadz, ini tentang mungkin mendekati Ramadan Ustadz, apakah tidak mengapa Ustadz? Enggak apa-apa. Ustadz, ini ada pertanyaan yang pertama Ustadz. Ustadz, apakah penggugur pahala puasa itu Ustadz? Penggugur pahala puasa ini yang menyebabkan orang tidak mendapatkan pahala puasa atau bisa jadi menghilangkan sebagian pahala puasa walaupun tidak semuanya. Tentunya di antara penggugur pahala puasa adalah pembatal puasa. Orang yang melakukan membatalkan puasa maka hilang pahala puasanya. Ya dengan sengaja. Ya dia batalkan dengan sengaja, kemudian dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, maka hilang pahalanya puasanya. Di antara penggugur atau ya yang bisa membuat pahala puasa berkurang adalah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat secara umum. Ya, orang puasa tapi masih gibah, wabil khusus yang terkait dengan orang lain juga. Orang puasa tapi masih gibah tadi. Orang puasa tapi masih misalnya melihat hal-hal yang tidak pantas, mendengarkan hal-hal yang haram untuk didengarkan. Ya. Orang puasa tapi masih mencuri dan lain sebagainya. Maka ini bisa menggugurkan pahala puasa dalam arti mengurangi sejauh kadar dosa dan maksiat yang dia lakukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syukur Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, apakah hikmah dari puasa Ramadan itu Ustadz? Hikmah dari puasa Ramadan sangat banyak sekali. Ya. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau menjelaskan ada beberapa hal. Setidaknya kalau saya tidak salah ingat ada 4 hal yang disebutkan oleh beliau. Bagaimana puasa tersebut bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa membuat seseorang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa membuat seseorang meninggalkan perkara yang haram karena Allah. Ini adalah sebab meraih ketakwaan. Jangankan yang haram, yang mubah saja jadi nggak dilakukan. Maka yang haram juga dilatih untuk tidak dilakukan. Yang kedua, puasa membuat seseorang terbiasa untuk merasakan pengawasan Allah. Orang puasa, orang beriman, seorang muslim puasa, walaupun tempat sepi, walaupun tempat yang tidak ada siapa-siapanya. Ya, kemudian dia nggak akan buka puasa di sana. Ya, dia nggak akan minum, makan, walaupun tempat sepi. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini melatih orang untuk merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan, baik ketika puasa maupun tidak puasa. Dan ini juga di antara hal yang bisa membuat seorang bertakwa kepada Allah. Di antara hikmahnya yang buat puasa bertakwa pada Allah, orang berpuasa melatih banyak beramal soleh, sedekah, puasa, sholat sunnah, baca Quran dan lain sebagainya. Dan ini upaya meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang juga seorang puasa adalah seorang bisa empati atau simpati atau empati. Intinya seperti itu, merasakan bagaimana orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang tidak punya kelaparan. Sehingga dia pun empati kepada orang-orang miskin, dan ini juga bagian dari mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya 4 perkara ini di antara hikmah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca di tafsir As-Sa'di, ya, di pembahasan tentang
surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbicara tentang puasa, yang memerintahkan ayat yang memerintahkan tentang puasa. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz untuk jawabannya Ustadz. Kembali pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, bagaimana caranya mengkodok puasa Ramadan Ustadz? Mengqadha puasa Ramadan adalah dengan mengerjakan puasa Ramadan di hari lain di luar bulan Ramadan. Mungkin seorang misalnya safar, seorang sakit, in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau safar, engkau bisa menggantinya di hari yang lain. Ya, jadi orang yang sakit sehingga dia nggak kuat puasa, dia berbuka boleh. Orang yang safar, maka dia berbuka puasa, maka ini juga diperbolehkan. Gimana menggantinya? Ya, ganti di hari yang lain, di hari yang lain. Dan ini boleh ya, kalau ada orang musim panas dan musim dingin. Di negeri yang musim panas biasanya puasanya panjang karena siangnya panjang. Musim dingin puasanya pendek. Pas puasa di musim panas dia pengen gantinya di musim dingin. Boleh nggak? Boleh. Subhanallah, ini diantara kemudahan dalam syariat. Ya. Tapi diantara perkara lain yang perlu diperhatikan adalah berniat. Ya, karena puasa qadha adalah puasa wajib mengganti puasa Ramadan, makanya dia harus meniat. Ya. Nggak bisa kemudian kita sampai jam 9 pagi sampai jam 7 pagi belum makan apa-apa nih. Kemudian kita malam nggak niat mau puasa. Kemudian kita lanjut aja deh. Lumayan buat ganti qadha, nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh, tapi kalau puasa qadha nggak boleh. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan, nggak boleh di hari Id, ya. Nggak boleh puasa qadha di hari Id. Idul Fitri, Idul Adha itu nggak boleh. Hari-hari tasyrik juga nggak boleh puasa. Di antara yang perlu diperhatikan, puasa qadha sesegera mungkin. Ya, karena ini seperti orang bayar utang, sesegera mungkin lebih baik. Ya, sehingga dia pun jangan ditunda-tunda terus. Ya, nanti lama-lama sudah mungkin lupa, mungkin akhirnya ditunda terus sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, jangan ditunda-tunda. Ini antara yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Kembali dalam masalah mengkodok Ustadz. Ustadz, bila belum sempat mengkodok puasa Ramadan, apa yang harus dilakukan? Apakah bisa dengan membayar fidyah Ustadz? Gimana? Bila belum sempat mengkodok puasa Ramadan, apa yang harus dilakukan Ustadz? Apakah bisa dengan membayar Oh enggak, fidyah? qadha tetap qadha. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia sampai tahun depan ada fidyah. Tapi Allah Ta'ala alam yang tepat dia tetap membayar qadha, membayar puasa, kecuali akhirnya dia nggak bisa puasa sama sekali. Ya, dia punya utang puasa misalnya 5 hari. Dia tunda-tunda terus, dia tunda tahun depan. Tahun depan dia kena penyakit yang membuat dia nggak bisa puasa. Maka ketika itu dia bayar fidyah. Tapi kalau dia ini bisa puasa, maka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Dan sepertinya ini ada satu pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, bagaimanakah Rasul mempersiapkan Ramadan, yang mana zaman ini dengan zaman Rasul berbeda? Apakah bisa kita samakan persiapannya Rasul dengan zaman saat ini Ustadz? Ya kurang lebihnya sama, dalam arti banyak sekali hal yang sama ya. Artinya memang zamannya berbeda, situasinya berbeda ya. Bahkan sekarang lebih mudah untuk kita melakukan persiapan Ramadan. Di antaranya persiapan fisik dan persiapan zahir dan persiapan batin. Persiapan batin di antaranya kita belajar tentang fikih Ramadan. Zaman Nabi belajar dengan Nabi, belajar dengan sahabat. Sekarang bisa online, ya lebih mudah. Ya. Kemudian persiapan yang zahir, ya. Di antaranya mungkin kalau khas di zaman kita, orang itu belanja untuk kebutuhan Lebaran di akhir Ramadan. Padahal akhir Ramadan ini adalah waktu yang luar biasa. Maka kalau bisa kita persiapan belanja itu sebelum itu, atau bahkan sebelum Ramadan. Sudah beli baju, sudah beli tepung terigu mungkin, sudah beli keju, sudah beli macam-macam buat bikin kue. Sehingga akhir Ramadan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Syukran untuk jawabannya Ustadz.
Dan alhamdulillah Sobat Muslim, kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab kita pada ngopi pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin ada nasihat untuk kita semua, Ustaz. Monggo silakan. Eh, Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan kepada kita. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini atau doa-doa yang lainnya, sehingga dengan itu kehidupan kita menjadi baik dan kita betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dan nasihatnya Ustadz. Terima kasih sudah hadir di studio Radio Muslim. Jazakallah khairan. Dan Sobat Muslim sekalian, juga kami ucapkan terima kasih sudah ikut berpartisipasi pada program ngopi pada pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di acara ngobrol perkara Islam pekan depan, insya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan menjaga kita semua. Dari studio Radio Muslim kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.